on Cardiology atau WICOG ke-28 yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 21 Agustus 2016 di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Yayasan Kardiovaskular Indonesia dan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI. Acara ini terdiri dari simposium, bootcamp, maupun workshop yang insya Allah akan menarik dan menambah pengetahuan dari sejawat sekalian. Saya Doni Firman, Ketua Panitia dan sekaligus Ketua Continuous Medical Education Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler mengucapkan selamat datang, sampai jumpa. Weekend Course on Cardiology atau sering disingkat sebagai WICOG adalah suatu pertemuan ilmiah tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI bekerja sama dengan Yayasan Kardiovaskular Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI untuk senantiasa memberikan update ilmu pengetahuan khususnya kardiovaskuler kepada sejawat-sejawat dokter jantung, dokter umum, spesialis lain, PPDS, bahkan untuk mahasiswa. Tahun ini kami mengundang para sejawat dokter umum, spesialis, PPDS untuk hadir di acara WICOG yang ke-28 ini. Kami telah menyediakan banyak program ilmiah yang menarik dan bermanfaat untuk Anda semua. Sejawat yang saya cintai, WICOG tahun ini mengusung tema Appropriate Cardiovascular Service in Accordance with the Level of Care Indonesia, terkait dengan upaya kita untuk membuat pelayanan yang berjenjang tetapi efektif dan efisien pada berbagai level. Untuk itu, pada acara WICOG tahun ini ada workshop baik untuk para sejawat dokter umum, GP, maupun para dokter spesialis. Misalnya ada sindrom koroner akut, ada workshop EKG pada kasus kegawatan atau emergensi, ada workshop penyakit jantung kongenital dan transesophageal echocardiografi, serta beberapa workshop lainnya. Acara yang baru tahun ini adalah adanya bootcamp, yaitu bootcamp aritmia dan elektrofisiologi, serta bootcamp pencitraan kardiovaskuler. Ada juga program untuk awam, yaitu pelatihan basic life support atau layanan hidup dasar, serta program rutin simposium, poster session, hingga acara rutin tahunan kita yang banyak ditunggu adalah Cardiology in Jeopardy. Kami tunggu kehadiran Anda semua pada acara WICOG 2016. Terima kasih. Assalamualaikum sejawat sekalian. IP Bootcamp adalah event yang baru pertama kali diselenggarakan di tanah air, yaitu pada WICOG 2016. Bootcamp elektrofisiologi ini ditujukan untuk residen kardiologi dan kardiolog dan berisi kavitas rekta aritmia yang meliputi pemeriksaan non-invasif maupun pemeriksaan invasif di masa kini maupun yang akan datang. Dr. Yoga, Dr. Diki, dan saya sendiri akan dedicated di forum ini dari pagi sampai sore untuk berdiskusi tentang analisis EKG 12 sadapan untuk membedakan SVT dengan VT, tilt table test untuk mendiagnosis sinkop, Ajmalin test untuk Brugada, studi elektrofisiologi, ABC-nya pemasangan device, ABC-nya kateter ablasi, leadless pacemaker, LAA closure, dan topik-topik aktual yang lain. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini karena kami membatasi hanya 50 partisipan. Terima kasih dan sampai jumpa di IP Bootcamp pada WICOG 2016. Perkembangan pencitraan kardiovaskular semakin mutakhir sehingga meningkatkan kemampuan diagnosis hanya secara non-invasif saja. Peranannya juga semakin meluas, tidak hanya untuk diagnosis, tetapi juga untuk stratifikasi risiko dan pengambilan keputusan dalam tata laksana. Kami mengundang para sejawat kardiolog dan residen untuk mengikuti bootcamp multimodality imaging yang akan membahas aplikasi sehari-hari dari nuklir, CT, dan MRI kardiak. Sampai jumpa di bootcamp imaging WICOG ke-28.
serangan jantung itu bisa terjadi pada siapa saja, semua orang, kita nggak tahu waktunya kapan. Efek dari serangan jantung adalah terjadinya henti jantung, di mana kita harus lakukan tindakan basic life support atau bantuan hidup dasar. Kita lakukan dengan kompresi jantung, pemberian nafas, dan kalau ada alat AED kita gunakan alat AED yaitu automatic external defibrillator. Semakin cepat kita lakukan tata laksana, semakin bagus hasilnya. Kita tahu bahwa mungkin tempat kita jauh dari sarana fasilitas kesehatan. Tim medis datang ke tempat kejadian butuh waktu lama, maka orang sekitar kita sendiri yang harus bisa memberikan pertolongan. Karena itu, mari kita ikut workshop tentang bantuan hidup dasar.